Selamat datang kembali di TRJA Talks. Kinerja keuangan suatu perusahaan merupakan unsur yang sangat penting dalam pertumbuhan sebuah perusahaan. Hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol dengan dua wanita yang luar biasa berperan aktif di balik kinerja keuangan PT Transcon Jaya Tbk. Halo Bu Ine dan Mbak Saskia, Halo. apa kabar nih Bu dan Mbak? Alhamdulillah baik. Puji Tuhan baik. Memang luar biasa sekali masih tetap bersemangat dalam menjalani aktivitas meskipun dalam keadaan pandemi ya, Ibu dan Mbak Saskia. Oke, saya mau kenalin dulu nih. Kalau Bu Ine ini adalah Head Finance dari PT Transcon Jaya Tbk dan Mbak Saskia juga merupakan Head Reporting dari PT Transcon Jaya Tbk. Bu Ine boleh diceritain nggak udah berapa lama nih kerja di PT Transcon Jaya Tbk? Oke, saya di Transcon Jaya baru 15 tahun. Oh, baru 15 tahun ya Bu ya. Apalagi kalau di finance-nya baru berapa tahun Bu? Baru 10 tahun. Wah, luar biasa loyalitasnya yang patut diacungi jempol Ibu kita yang satu ini. Nah, kalau Mbak Saskia ini baru berapa tahun juga nih? Ya, nggak selama senior yang di sebelah saya ini. Oke, jadi udah berapa lama? Jadi ya baru 2 tahun aja. Oke, masih daun muda kalau Mbak Saskia ya seperti itu. Nah Bu, boleh diceritain nggak Bu, selama 10 tahun berkarir di bidang finance, bagaimana Ibu menjalankan roda perputaran kinerja finance, terutama seperti yang kita tahu kita sedang menjalani masa-masa pandemi seperti ini? Oke, kalau berbicara kinerja keuangan terutama ya, jadi pada dasarnya hari gini masa pandemi itu seluruh lini bisnis itu pasti terpengaruh. Betul. Tetapi justru dengan masa pandemi inilah akan terlihat mana-mana sih perusahaan yang benar-benar bagus. Ya, bagus dalam hal apa? Bagus dalam hal mengelola keuangan ya. Selama dia bagus mengelola keuangannya, insya Allah dia pasti akan bertahan. Dia akan survive di masa pandemi ini. In the end of the day, pasti dia akan survive ya Bu, perusahaan yang baik dalam mengelola keuangan. Nah, kalau dari sisi Mbak Saskia, dalam penyusunan laporan keuangan bagaimana kaitannya dengan yang sudah disampaikan oleh Bu Ine tadi? Dari sisi laporan keuangan, kita masih dalam proses penyusunan laporan keuangan untuk periode Desember 2020 dan itu hasilnya akan segera keluar di minggu ini. Jadi kami targetkan bahwa informasi tersebut bisa dipublikasikan di minggu ketiga bulan ini. Jadi kami juga sangat berantusias untuk tidak sabar menginformasikan kepada publik berita baik yang akan keluar dari Transcon. Setuju sekali, memang kita semua sudah nggak sabar lihat laporan keuangan teraudit dari PT Transcon Jaya Tbk. Masih ngobrolin soal tahun 2020, kita tahu cash flow adalah hal yang sangat vital di masa pandemi seperti ini. Nah Bu Ine boleh nggak share ke kita semua bagaimana strategi Ibu sebagai Head Finance untuk mengatur dan mengkontrol dari cash flow kita sendiri? Oke, kalau berbicara cash flow saya harus bilang bahwa saya punya AR yang sangat bagus ya. Tim AR saya tuh sangat kuat. Nah, di masa pandemi seperti ini saya rasanya semua pasti berpengaruh ya. Tetapi saya harus bilang bahwa di Transcon pengaruhnya tidak terlalu signifikan. Paling tidak itu terlihat dari kami sama sekali tidak pernah gagal bayar dari seluruh cicilan-cicilan kami, dari seluruh leasingnya kami. Kami tidak pernah yang namanya restruktur, kami tidak pernah melakukan yang namanya yang saat ini mungkin banyak yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan lain. Alhamdulillah kami tidak pernah. Kami benar-benar menunjukkan bahwa kami selalu membayar tepat waktu. Oke. Kemudian kalau berbicara litigasi-mitigasi, bahwa Transcon itu sebenarnya sudah melakukan proses litigasi-mitigasi itu sudah jauh sebelum pandemi. Ya. Customer, apabila ada customer baru terutama, itu akan minta unit baru ke Transcon. Itu kami akan melakukan yang namanya investigasi baik dari internalnya kami sendiri ataupun dari pihak luar. Kami juga ada bekerja sama dengan investigasi dari luar. Nah, kemudian setiap bulan kami juga ngambil slik dari OJK. Ya, di situ gunanya adalah kami mau melihat dari sisi kolektibilitasnya kami. Apakah ada penurunan atau sesuai dengan yang kami harapkan, yaitu tidak ada kolektibilitas yang lebih dari 1. Ya. Jadi di situ kami pasti setiap bulan ngecek dari sisi kolektibilitasnya kami, apakah sudah sesuai sama dengan track recordnya kami, apa segala macam. Karena sampai dengan hari ini kami membuktikan bahwa kami tidak pernah gagal bayar di semua leasingnya kami. Luar biasa, jadi memang pengelolaan cash flow yang baik tentunya akan berpengaruh terhadap ketepatan waktu dalam pembayaran cicilan. Nah, kalau dari sisi pembukuannya, bagaimana Mbak Saskia melihat hal ini?
Nah, dari sisi laporan keuangan dengan adanya ketepatan waktu di dalam memenuhi kewajibannya kita, itu mengakibatkan debt to equity rasionya perusahaan itu bisa dilihat Transkon dari tahun ke tahun selalu mengalami penurunan. Dan itu adalah suatu hal yang sangat bagus tentunya, karena menginformasikan bahwa kita tidak selalu menampung hutang yang harusnya sudah jatuh tempo, tapi kita tidak tampung, artinya bahwa kita lancar di dalam membayar kewajibannya kita tersebut. Kemudian tentunya dengan adanya penurunan debt to equity ratio tersebut, itu suatu hal yang bagus untuk investor, karena investor lebih suka kepada perusahaan-perusahaan yang tidak terlalu bergantung kepada hutang. Berarti secara tidak langsung Mbak Saskia mengatakan bahwa PT Transkon Tbk sendiri berusaha mengurangi hutangnya setiap periodenya. Betul ya? sekali. Nah, udah ngobrolin soal penurunan hutang. Saya dengar-dengar bahkan sudah kita sampaikan juga ke beberapa media nasional bahwa PT Transkon Tbk mendapatkan penurunan suku bunga dari leasing besarnya. Bagaimana Bu Ine melihat penurunan suku bunga ini? Oke, pada kesempatan ini juga saya secara pribadi dan atas nama PT Transkon Jaya mau mengucapkan banyak terima kasih kepada Depostar Finance yang selama ini sudah support kami, yang sudah mendukung kami, sudah berkembang bersama kami. Dan salah satunya adalah kami kembali diberikan penurunan bunga. Kalau berbicara penurunan bunga secara otomatis adalah garis lurusnya adalah biaya. Betul. Nah, harapannya dengan penurunan biaya kami kembali meningkatkan dan terus meningkatkan performa kerja kami ke pihak customer. Harapannya seperti itu. Oke, jadi memang luar biasa sekali usaha yang sudah dilakukan oleh divisi finance dalam efisiensi biayanya sehingga berdampak terhadap meningkatnya jumlah bottom line yang dimiliki oleh PT Transkon Jaya Tbk, dan dapat kita lihat sendiri bahwa PT Transkon Jaya Tbk cukup konservatif nih dalam menjaga angka net income-nya. Boleh kita lihat peningkatannya di grafik yang akan ditampilkan. Baik, kalau dari sudut pandang Mbak Saskia sendiri, bagaimana Mbak Saskia melihat apa yang sudah disampaikan Bu Ine tadi dalam sisi laporan keuangannya? Dari sisi laporan keuangannya, bahwa dengan adanya penurunan biaya yang disebutkan tadi Bu ini karena adanya suku bunga yang turun, tentu mengakibatkan net profit kita itu kan akan semakin naik. Dengan net profit yang semakin naik, maka earning per share perusahaan pun akan semakin naik, dan tentunya earning per share yang besar itu akan lebih dinikmati lagi oleh para investor. Dan harusnya di periode untuk laporan keuangan LK20 laporan keuangan Desember 2020 ini, earning per share perusahaan harusnya naik. Oke, kalau kaitannya dengan price to earning ratio-nya bagaimana ini Mbak Saskia? Dari sisi price to earning ratio, kalau kita berbicara untuk periode kuartal 3 di tahun 2020, kita itu ada di angka 5,11, dan itu adalah angka di atas rata-rata untuk seindustri. Di sektor transportasi. Jadi itu bisa terlihat bahwa sedangkan untuk sektor industri rata-ratanya kan 16, kita 5,11, dan tentunya itu adalah menunjukkan bahwa kita tuh harganya masih murah. Sedangkan untuk rata-rata industri atau perusahaan-perusahaan lain tuh mereka rata-rata bermain di angka 16. Dan dari sisi price to book value pun kita itu masih di bawah 1. Per September 2020 kita itu price to book value-nya kita adalah 0,83, sedangkan untuk rata-rata industri adalah nilainya sekitaran hampir 21,9 kalau tidak salah. Jadi dari sisi price earning ratio dan price to book value kita masih harganya sangat-sangat murah. Oke, jadi kalau ngobrolin soal angka rasio, memang PT Transkon Jaya Tbk sendiri hitungannya merupakan sebuah perusahaan yang harga sahamnya murah dengan kualitas perusahaan yang sangat luar biasa. Gak rugi berarti. Gak rugi beli sahamnya Transkon ya Bu ya. Oke, kalau gitu Bu Ine boleh sampaikan nggak bagaimana pendapat Bu Ine mengenai posisi PT Transkon Jaya Tbk di antara perusahaan sejenis yang ada di Bursa Efek Indonesia? Oke, kalau berbicaranya perusahaan sejenis berarti kita berbicara adalah perusahaan rental. Kalau berbicara perusahaan rental, saya harus bilang sebenarnya Transkon kecil. Rental ya. Nah, tapi kalau kita berbicara lebih dalam lagi, spesialisasinya, Transkon spesialisasinya adalah di double cabin. Transkon nomor 1. Luar biasa. Nggak ada perusahaan rental lainnya
yang mereka menspesialisasikan dirinya itu hanya di double cabin, hanya Transcon. Hanya Transcon. Kalau tempat lain atau perusahaan lain mereka ada city car, ada berbagai macam ya, berbagai macam. Transcon tidak. Transcon itu benar-benar menspesialisasikan dirinya itu di double cabin. Nah, kalau berbicara double cabin, saya berani bertaruh bahwa Transcon nomor 1. Luar biasa, emang Transcon suka banget nih berfokus untuk satu jenis bisnis yang lain daripada yang lain. Benar banget. Oke, karena sudah mendengar jawaban dari Bu yang menarik dan mendengar angka-angka rasio yang diestimasikan menarik, kita tunggu nanti di minggu ketiga. Berarti bisa dong nih ya kita mendengarkan kabar-kabar dan angin segar dari divisi finance mengenai dividen. Nah, Bu Ina, kita bagi dividen nggak nih Bu? Bagi. Untuk tahun ini ya? Pasti bagi. Luar biasa. Saya sudah sangat sering mendengar kata-kata tersebut. Transcon itu bagi dividen nggak ya? Iya. Transcon bagi dividen dan dividennya adalah dividen tunai. Pada tanggal yang sudah nantinya ditentukan, dana tersebut pasti secara otomatis akan masuk ke rekening masing-masing. Jadi jangan khawatir. Jangan sampai ketinggalan juga ya, langsung beli sahamnya. Mumpung masih ada waktu, monggo. Langsung masuk jadi investor Transcon JTBK. Baik, luar biasa ya ngobrol-ngobrol kita hari ini, informatif sekali. Semoga menjadi informasi yang bermanfaat juga buat sobat-sobat Terjaan dan terutama investor kami semua. Sekali lagi terima kasih buat Bu Ina dan Mbak Saskia atas waktunya. Lain kali kita ngobrol lagi di episode-episode berikutnya. Sampai di sini dulu. Sehat selalu untuk sobat TRJA. Sampai jumpa.